Tentunya, kita mengenal pahlawan wanita seperti Raden Ajeng Kartini atau Cut Nyak Dien yang sudah tidak asing di telinga kita. Namun, salah satu pahlawan yang memperjuangkan hak kaum Hawa ini tidak boleh dilewatkan jasanya. Beliau bernama Dewi Sartika. Dewi Sartika atau Raden Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884. Beliau berprofesi sebagai advokat dan merupakan tokoh perintis pendidikan bagi para perempuan. Beliau diakui sebagai pahlawan nasional pada 1966 karena menjadi salah satu pejuang kemerdekaan yang juga meningkatkan derajat perempuan. Dewi Sartika lahir di keluarga priayi Sunda ternama dengan orang tua bernama Raden Rangga Somanagara dan Raden Ayu Raja Permas. Karena termasuk dalam keluarga priayi dengan kedudukan yang terhormat, Dewi Sartika mengenyam pendidikan formal di Eerste Klasse School, yaitu sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk selain Eropa dan berisikan dengan anak-anak cerdas. Masa-masa sulit yang dialaminya diawali oleh peristiwa di mana ayahnya menerima hukuman yang mengharuskannya untuk diasingkan ke Ternate bersama sang istri dan meninggalkan Dewi Sartika. Setelah orang tuanya meninggal, ia diasuh oleh pamannya dan mendapat ajaran mengenai adat Kesundaan serta mendapat pengetahuan mengenai budaya Barat melalui pelayanan asisten residen berkebangsaan Belanda. Pada masa Hindia Belanda, kedudukan perempuan mengalami kemunduran dan dipandang lemah. Mereka dikekang untuk melakukan perkawinan paksa yang membuat Dewi Sartika merasa prihatin. Beliau bertekad untuk memberdayakan kaum perempuan dan membuka akses pendidikan bagi semua golongan agar tercipta kesetaraan pendidikan dan golongan. Pada tanggal 16 Januari 1904, di usianya yang ke-20 tahun, beliau mendirikan sekolah istri yang bertempat di ruang Paseban Kabupaten bagian barat pendopo Bupati Bandung. Di sana, Dewi Sartika bersama kedua rekannya mengajarkan cara membaca, menulis, berhitung, menjahit, hingga pelajaran agama. Pada tahun 1905, sekolah istri pindah ke Ciguriang. Namanya sempat berubah menjadi Sekolah Dewi Sartika pada tahun 1910, lalu berubah kembali menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1914. Berkat kehadirannya yang disambut dengan baik oleh masyarakat, jumlah murid pun menjadi bertambah dan bahan pembelajaran lain turut ditambahkan. Karena Dewi Sartika yang dengan gigih memberikan pendidikan yang berkualitas, beliau tak pantang menyerah dalam menyempurnakan sekolahnya dan menambahkan guru-guru yang kompeten. Karena kesuksesannya, jumlah sekolah keutamaan istri bertambah dan telah tersebar di seluruh Jawa Barat. Karena kedatangan Jepang, sekolah keutamaan istri dibubarkan dan diganti namanya menjadi sekolah gadis. Pada tahun 1946, sekolah tersebut terbakar ketika peristiwa Bandung Lautan Api dan harus berhenti beroperasi. Dewi Sartika yang kesehatannya semakin melemah diungsikan ke Tasikmalaya dan mengalami sakit keras hingga akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tanggal 11 September 1947 dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Cineam. Kemudian, jasadnya dipindahkan ke makam para Bupati Bandung di Kepatihan pada tahun 1951.